Shalom semua. Wah, percaya kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Itu sebabnya kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran kita, dan kita bersyukur karena Allah memelihara kita. Kebaikan dan kasih yang tidak pernah berhenti buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang gereja yang bergumul di dunia. Nah, seperti apa gereja yang bergumul itu? Mari kita pelajari bersama. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu deh sama kalian. Nah, kita ini tinggal di suatu negara, pasti punya yang namanya kewarganegaraan. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira ya dari sekian ratus negara yang ada, sekian ratus ya negara yang ada di dunia ini, apa sih warga kenegaraan yang kamu miliki? Pastinya kita warga negara Indonesia ya. Kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, menurut kamu apakah artinya menjadi warga negara Indonesia? Apakah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia? Kita senang menjadi bagian di negara kita ini, ya. Lalu apa artinya buat kita? Ya. Ada? Tuh, kita melakukan semua tanggung jawab kita untuk mentaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu juga yang diajarkan di dalam firman Tuhan, bahwa kita harus mentaati pemerintah. Yang pastinya mentaati hal-hal yang positif, hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ternyata selain kewarganegaraan kita di negara kita yang tercinta ini, kita juga sebagai orang Kristen punya kewarganegaraan. Nah, apa kewarganegaraan kita? Kewarganegaraan kita yaitu warga kerajaan surga. Di dalam Matius 9 ayat 35, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi inti dalam pembelajaran atau inti pemberitaan yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya adalah berbicara tentang Kerajaan Surga. Nah, Kerajaan Surga ini sering disebut juga sebagai Kerajaan Allah. Lalu di dalam firman Tuhan juga dikatakan dalam Lukas pasal 17 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Pasti kita semua bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Jadi, apakah arti kerajaan surga atau kerajaan Allah yang sebenarnya? Itu pasti menjadi bahan pertanyaan kita. Lalu, apakah ini suatu tempat di surga kelak yang disediakan untuk para pengikut Yesus? Ataukah apakah ini sama dengan suatu pemerintahan tertentu di dunia atau dengan gereja tertentu? Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah ada di antara kamu? Nah, mari kita jawab bersama melalui pembelajaran kita hari ini. Matius 7 ayat 21 memuat kata-kata Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa arti dari ayat ini? Mengapa Tuhan menuliskan bahwa tidak semua orang yang memanggil dia akan masuk ke dalam kerajaannya? Tetapi yang menjadi poin utama di dalam pernyataan atau pengajaran Tuhan Yesus ini ada pada bagian kalimat yang terakhir, yaitu setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana cara kita tahu kehendak Bapa di dalam surga itu? Ya, pastinya dengan melalui hubungan kita yang baik, melalui firman Tuhan yang selalu kita baca. Kita bisa mengenali Allah kita. Ketika kita mengenal Allah kita, maka kita tahu apa yang menjadi keinginan atau kehendak Allah kita. Ternyata, kerajaan surga itu bukan suatu tempat yang ada di surga.
bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi ini, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ketika kita melihat ada kumpulan orang-orang percaya, disitulah kerajaan Allah terjadi. Ya, disitulah kita dapat melihat bahwa kerajaan surga dinyatakan di dalam dunia ini. Jadi kita bisa memahami dari pernyataan ini, ya, dari kalimat ini bahwa kerajaan surga atau yang disebut dengan kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya, dan tidak hanya berhenti sampai menyerahkan diri, bahkan mereka melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan mereka. Mereka selalu bertindak untuk menyenangkan hati Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, jadi ini yang menjadi kata kunci kita ketika kita bertanya apa sih sebetulnya kerajaan surga itu? Bahwa kerajaan surga adalah sekelompok orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi, bagaimana kalau kita melihat di sekeliling kita? Jika ada sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja tidak mencerminkan hidupnya sebagai warga kerajaan surga, apabila mereka tidak mencerminkan atau menjalankan kehendak Bapa di surga, maka dia dikatakan bukanlah warga kerajaan Allah. Misalnya seperti apa? Mereka melakukan pertengkaran, ya. Lalu mereka mulai menghakimi orang lain. Di sini bukan cerminan kita sebagai warga kerajaan Allah, ya. Lalu kita membuat teman-teman kita merasa dikucilkan, ya. Kita membenci orang lain. Dan mungkin ada di antara kita yang sering ngomongin orang lain nih, yang ngegosipin orang lain, fitnahin orang lain. Nah, jika ini terjadi, maka itu tidak mencerminkan hidupnya sebagai warga kerajaan Allah. Apalagi apakah mungkin semua perbuatan ini menyenangkan hati Tuhan? Menjalankan kehendak Tuhan? Tentunya tidak. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa contoh-contoh ini bukanlah cerminan warga kerajaan surga. Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini belajar firman Tuhan dalam setiap waktu. Ya. Namun bukan hanya bicara tentang itu. Apakah ketika kita belajar firman Tuhan, kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, inilah yang diharapkan ketika kita bicara sebagai warga negara kerajaan surga atau warga kerajaan Allah. Maka tidak hanya bicara tentang kehidupan keagamaan kita, setia ke gereja, setia baca Alkitab, setia berdoa, hanya sebagai satu rutinitas saja. Bukan itu, tetapi sungguh-sungguh kita melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, mungkin ada juga orang-orang yang di dalam mulutnya mereka menolak apa yang diinginkan oleh Tuhan, tapi kenyataan hidupnya mencerminkan kehendak Tuhan. Ada juga banyak orang seperti itu, ya. Jadi mereka seolah-olah menolak, seolah-olah tidak mau, gitu ya. Tetapi ternyata kehidupannya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Cerita itu bisa kita lihat di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Ini merupakan ilustrasi atau perumpamaan yang kita bisa lihat ada dua orang anak yang diberi perintah oleh ayahnya. Di sini dari perumpamaan ini diceritakan bahwa anak yang pertama ketika dimintai tolong, dia, ya, saya bersedia melakukannya. Namun kita lihat di sini, dia tidak menjalankan kehendaknya, ya. Terus di sini dikatakan di sini bahwa anak yang kedua dia tidak mau melakukan, tetapi ternyata setelah jauh di belakangnya ternyata dia melakukan. Nah, jadi perumpamaan ini menyimpulkan bahwa sekedar berkata ya kepada Tuhan, tetapi tidak menjalankan, itu tidak cukup, anak-anak, ya, teman-teman. Jadi sekedar mengaku percaya, tapi tidak melaksanakan perintahnya, itu pun tidak cukup.
Jadi artinya ketika kita mengatakan, ya, saya ikut Tuhan, ya, saya mengasihi Tuhan, ya, saya mau hidup di dalam Tuhan, tetapi seperti gambar ini, bersantai-santai gitu ya. Apakah itu yang Tuhan mau? Tidak. Ya, tentunya Tuhan mau kita melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Anak yang sulung tadi seringkali diartikan sebagai orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka mengaku mau melaksanakan kehendak Allah di surga. Namun pada praktik hidup mereka tidak melakukannya. Nah, inilah perumpamaan yang diberikan kepada kita semua, ya, memberikan gambaran kepada kita apakah kita seperti anak sulung ini, ya. Kita berkata bahwa ya, saya sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, namun kenyataannya tidak seperti itu. Lalu anak yang kedua, ya, dalam anak yang kedua itu diumpamakan seperti anak yang hilang. Pasti kita semua sudah tahu ya, anak yang hilang itu juga bercerita tentang dua orang, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Ketika mereka meminta warisan dan diberikan warisan kepada anak-anak ini, dan apa yang terjadi, adiknya itu dia bertobat, ya, datang kepada orang tuanya, dia bertobat dan mengakui kesalahannya. Ya, di sini juga sama, ya. Dalam perumpamaan anak yang hilang adalah orang-orang bukan Yahudi yang menolak melaksanakan kehendak Allah di surga. Tetapi kemudian mereka menyesal. Dalam penyesalannya itu mereka bertobat dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang Allah kehendaki buat kita semua. Ya, sama seperti anak yang kedua ini. Dia menyesal, kemudian dia bertobat dan dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Matius 5 ayat 3-12, Tuhan Yesus memberikan pengajaran, ya, dan ini menjadikan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Lalu seperti apa ciri-cirinya? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, dalam ucapan berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus, kita menemukan nilai-nilai kerajaan surga. Nah, nilai-nilai kerajaan surga ini berlawanan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, ya. Jadi misalnya yang berbahagia justru adalah orang yang berduka cita. Lalu yang memiliki bumi adalah mereka yang lemah lembut. Kemudian yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lalu yang memiliki kerajaan surga adalah yang miskin di hadapan Tuhan, yang dianiaya karena kelaparan, karena kebenaran, dan difitnah karena kejahatan. Maksudnya apa ini semua? Apakah kita harus selalu berduka cita? Tidak. Maksudnya adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita punya kepekaan, kita punya empati yang tinggi. Lalu yang memiliki bumi adalah yang lemah lembut. Artinya bukan kekuasaan kita yang berbicara, tetapi kita menjadi orang-orang yang mau berdamai dengan orang lain. Ya, orang-orang yang rendah hati, ya, masuk di dalam bagian ini. Lalu yang dipuaskan adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya, kita selalu ingin mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhannya. Kita lapar dan haus akan makanan rohani, supaya kita memiliki kedewasaan rohani dan semuanya itu membangun spiritualitas kita, membangun iman percaya kita. Dan siapa yang memiliki kerajaan surga? Apakah orang-orang yang miskin yang tidak punya harta? Bukan. Bukan itu maksudnya, ya. Yang miskin di hadapan Tuhan itu artinya adalah bagaimana kita hidup dengan kerendahan hati kita. Ya, kita mau menderita. Ya, mungkin kalian ingat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia dihina, dia dikucilkan, gitu ya. Dia tidak diterima oleh masyarakat di tempat kelahirannya dia, gitu ya. Penderitaan yang dia bahkan sampai harus mati di kayu salib, ya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa mereka yang mengalami kemenangan itulah yang menjadi warga kerajaan surga, ya. Jadi ketika kita menderita karena iman kita, maka jangan khawatir dan jangan takut bahwa Tuhan juga pernah mengalami itu. Dan kita akan mendapat kemenangan sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Kebenaran yang diucapkan Tuhan Yesus berdasarkan
Pengajarannya yaitu yang pertama adalah bahwa ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan yang seringkali berlawanan dengan yang diajarkan oleh dunia. Tidak ada orang yang ingin berduka cita, tidak ada orang yang ingin yang miskin, tidak ada ingin orang yang direndahkan, tetapi inilah yang diajarkan. Lalu, rangkaian ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan siapa yang diberkati. Ya. Dan pada bagian yang kedua, itu berbicara tentang hubungan orang-orang dengan Allah. Ya, Allah memberkati kehidupan mereka. Allah berkenan pada kehidupan mereka. Lalu kata-kata Yesus justru menunjukkan bahwa Allah memihak kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Kita bisa melihat di sini Allah berlaku adil. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia, yang hanya memberikan kebahagiaan semu. Nah, inilah kebenaran yang disampaikan melalui pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, bahwa kita tidak mau mengikuti apa yang dunia tawarkan. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang dihadapi oleh gereja? Bagaimana pergumulan gereja menghadapi ini semua? Gereja seringkali lupa bahwa ia dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik. Seperti apa perbuatan-perbuatan baik? Ya, gereja seringkali sibuk dan bertengkar di dalam. Mereka memperebutkan kekuasaan. Ya, semua ingin menjadi pemimpin di dalamnya. Lalu mulailah terpecah-pecah. Ikut pemimpin A, ikut pemimpin B. Ya, mereka saling bermusuhan. Ya, akhirnya muncullah pecahan-pecahan gereja. Yang seharusnya satu gereja, terjadilah perpecahan karena perbedaan pendapat atau keegoisan dari masing-masing. Lalu ada juga gereja-gereja yang tidak peduli terhadap masyarakat di lingkungannya. Yang mereka ternyata karena merasa, oh tidak seiman dengan saya, untuk apa saya peduli, untuk apa saya memperhatikan mereka, ya bahkan memusuhi. Nah ini yang seringkali dilupakan, ya. Nah ini yang menjadi pergumulan gereja-gereja di dunia, ya. Dan kita berharap gereja-gereja yang kita miliki, gereja itu siapa? Ingat, waktu pembelajaran kita, gereja itu bukan hanya bicara gedung, tetapi bicara kita sebagai orang-orang percaya. Maka kita tidak boleh lupa, jangan ini yang menjadi fokus kita di dalam dunia ini. Lalu seperti apa panggilan untuk gereja? Ya, kita bisa melihat di sini panggilan gereja adalah miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Apa maksudnya 1 Petrus 2 ayat 12 di sini? Ya, kita berada di tengah-tengah orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Bukan mungkin, dan memang pasti kita berada di antara orang-orang yang tidak seiman. Ada banyak orang-orang mungkin memfitnah kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi, ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang ternyata tidak sesuai dengan fitnahan mereka, maka akan terjadi sebaliknya. Mereka akan memuliakan Allah kita. Ya. Dan pada hari itulah Tuhan akan membuat mereka ditobatkan. Ya. Dan menjadi bagian bersama-sama dengan kita. Menjadi orang-orang percaya dan menjadi warga kerajaan surga. Lalu dalam 1 Petrus 2 ayat 12 ini juga dalam bahasa yang sangat mudah dipahami, maka dikatakan di sini berkelakulah dengan baik di antara orang yang tidak mengenal Allah. Meskipun mereka mengatakan yang jahat tentang kamu, mereka akan melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka akan memuliakan Allah pada hari apabila Ia datang. Ini adalah dua versi dalam penulisan Alkitab. Ya. Dan ini bisa menolong kita memahami apa yang menjadi panggilan gereja. Bahwa kita diminta untuk memiliki kehidupan yang baik. Berlaku baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, mereka bisa memuliakan Allah. Kita sudah memahami sekarang melalui pembelajaran kita bahwa kita sebagai orang percaya, tidak hanya kita sebagai warga negara Indonesia saja, ya, tetapi kita juga menjadi warga kerajaan Allah. Dan ini menjadi kebanggaan buat kita. Ya. Namun kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab. Ya. Ketika kita menjadi warga negara Indonesia, kita punya tanggung jawab mentaati, ya, menghormati pemerintahan kita. Lalu bagaimana dengan kerajaan, warga kerajaan Allah?
Siapakah yang kita hormati? Siapa yang kita taati? Tentunya Allah sendiri. Apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita kali ini? Yaitu yang pertama adalah bahwa kerajaan sorga adalah suatu keadaan ketika sekelompok orang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu kita belajar bahwa tidak semua yang ditawarkan oleh dunia itu buruk. Dan tidak selamanya kehidupan gereja sendiri menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Nah, gereja dapat memenuhi panggilannya untuk menjadi berkat, serta membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi kehendak dunia. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama, dan jangan lupa subscribe, like, and share supaya bisa menjadi berkat buat orang lain lagi. Dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.